Ini selalu saya tanamkan kepada anak-anakku, kita madhab ahli sunnah wal jamaah. Jangan membenci siapapun saja, jangan membenci sahabat, jangan membenci ahli bait. Kita cintai sahabat-sahabat Rasulullah, kita cintai ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini selalu saya tanamkan selaku ngaku ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cinta para Rasulullah membenci sahabatnya, bagaimana cinta sama Rasulullah lalu membenci keluarganya. Mungkin nanti bab ketiganya kalau saya keadaan seger, ya kadang-kadang saya itu merasa payah kalau siangnya ada acara pidato, malamnya saya ingin tidur, kan wajar toh. Tidak sempat ke sini, ini sempat karena saya mendengar Habib Ahmad Al-Mustaba akan datang. Saya cepat bangun dari tempat tidur ya untuk bersama-sama. Nah, kita ini sekarang saya titik beratkan kepada kita yang bermadhab ahli sunnah wal jamaah ini. Madhab kami bukan madhab Syiah, bukan madhab Mu'tazilah, bukan madhab Khawarij. Kita madhab ahli sunnah wal jamaah. Madhab ahli sunnah wal jamaah itu mencintai sahabat-sahabat Rasulullah. Bagaimana mengakui umatnya Nabi Muhammad kalau benci pada sahabat-sahabat Nabi. Kami ahli sunnah wal jamaah mencintai keluarga-keluarga Nabi di mana nasabnya tertulis. Inilah ahli sunnah wal jamaah, mencintai keluarga-keluarga Nabi dan mencintai sahabat-sahabat Rasulullah kedua-duanya. Kami cintai Abu Bakar Siddiq, kita cintai Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, kita cintai ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ada yang membenci ahlil bait, kadang-kadang ada yang membenci sahabat Rasulullah. Ini kedua-duanya sama-sama tidak benar. Membenci sahabat Rasulullah tidak benar. Bagaimana kita umatnya buat kok benci pada sahabat Rasulullah? Kita benci sama keluarga Rasulullah, bagaimana kita menjadi umatnya Nabi Muhammad kok keluarganya dibenci? Akal mana yang bisa menerima? Ini kepada anak-anakku saya selalu tekankan. Mari ahli sunnah wal jamaah mencintai semua sahabat Rasulullah dan mencintai ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini selalu saya dengungkan. Sudahlah pakai akal sehat lah. Apa salahnya kita menghormati orang? Menghormati orang yang bukan keturunan Nabi juga baik kok. Apalagi kita menghormati yang namanya masih ada silsilah dengan Nabi Muhammad. Kita menghormati kuli saja bagus kok. Bagus nggak kira-kira? Hah? Pakai otak. Kita menghormati kuli. Kadang-kadang kuli-kuli saya kasih minum. Kadang-kadang kalau kerja malam saya nasi goreng. Kasihan. Iya, hormat sama siapapun saja matlubun. Ya. Kita hormat pada siapapun saja matlubun fil Islam. Kita menghormati siapapun saja, asal jangan musuh-musuh Islam yang dihormati. Kita menghormati siapapun saja matlubun fil Islam. Ini akhlak yang bagus. Apalagi menghormati orang yang berjasa, apalagi menghormati pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghormati orang manapun saja matlubun. Iya. Menghormati siapapun saja. Menghormati orang minta-minta. Terhormat matlubun itu. Orang minta-minta kita hormati, kasih duit, ini Bu, mohon maaf ya. Sudah ngasih masih minta maaf, mohon maaf ya, barangkali kurang gede gitu. Nah, kita menghormati siapapun saja dalam Islam matlubun. Nah, apalagi kita
menghormati orang, anaknya bupati, anaknya presiden, kita hormati. Anaknya kiai, apalagi kita hubungkan lagi masih keturunan Rasulullah, apa persoalan? Itulah kaidah yang kita pegang, bahwa menghormati siapapun saja matlubun fil Islam. Ini akhlak Islam, menghormati siapapun saja. Apalagi menghormati karena ilmunya, apalagi menghormati karena kedudukannya, kita hormati. Apalagi kita menghormati orang yang nasabnya, darahnya masih ada kaitannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini selalu saya tanamkan kepada anak-anakku, kita madhab ahli sunnah wal jamaah. Jangan membenci siapapun saja, jangan membenci sahabat, jangan membenci ahli bait. Kita cintai sahabat-sahabat Rasulullah, kita cintai ahli baiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini selalu saya tanamkan selaku ngaku ummati Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cinta para Rasulullah membenci sahabatnya, bagaimana cinta sama Rasulullah lalu membenci keluarganya, dan keluarganya ada catatannya tertulis lain dengan kamu. Kalau kamu itu paling tahu kakeknya, siapa ayahmu? Fulan. Siapa ayah kakek? Fulan. Kalau kamu ditanya kakekmu, yakin nggak tahu? Iya Pak ya? Baru kakeknya kakek sudah nggak tahu. Nah, kalau di Robito itu tertulis bin sampai ke atas. Binti Husain bin Ali, binti Husain kami kepada Sayyidina, kaitan dengan Rasul pada Siti Fatimah. Itu jelas. Ya kalau ada yang keliru ngaku-ngaku Habib bukan urusan saya itu. Ya mungkin ada orang yang ngaku-ngaku Habib bukan Habib, ya mungkin ada. Ya mungkin juga ada Habib nakal, barangkali ada, tapi insya Allah tidak ada lah. Ya tapi di mana-mana itu ada. Ma min qaumin illa wa fihim as-solihun wat-tolihun. Nah, tapi saya yakin kalau dia memang turunan nasab Rasulullah benar, insya Allah akhlaknya bagus. Kalau ada yang tidak bagus, barangkali bukan itu, cuman ngaku-ngaku barangkali. Karena saya sudah kenal dengan para habaib itu sejak saya di Pasuruan, saya di Bondowoso. Bukan baru saya kenal dengan habaib di Pasuruan yang sepuh-sepuh itu. Semuanya dengan ulama itu jadi satu. Ulama menghormati habaib, habaib pun hormat sama ulama. Sama, tidak ada perbedaan. Nah, saya hadir kalau maulid kayak As'ad Sambul Arifin di situ, yang hadir para habaib. Mereka hormat sama Kiai As'ad, As'ad hormat sama mereka. Itulah akhlak yang ditanamkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali sekianlah komentar saya. Ya kalau saya keadaan ya tidak payah, ya insya Allah saya komentari burda ini. Kalau saya dalam keadaan payah, ya saya istirahat. Ya kamu kan tahu kan umur saya itu berapa? Hah? Umurmu berapa? Seperempat umur saya. Umurmu itu seperempat, seperlima. Kalau umurmu masih 15 tahun, umurmu seperenam umur saya, seperlima paling tinggi itu dibanding dengan saya. Maka itu supaya sama-sama maklum, kalau saya istirahat itu nggak usah diganggu. Tapi karena tadi dikatakan ada Habib Ahmad Al-Mustafa, sudah saya keluar. Nah saya ucapkan terima kasih Habib atas segala memberikan keterangan supaya mereka lebih mantap, karena burda itu dibaca setiap malam minggu. Kalau malam Jumat tuh baca maulid, kalau kadang-kadang baca tahlil, ya tahlil dan maulid kalau malam Jumat. Kalau minggu malam Senin ini khusus baca burdah.